kabar nih? Semoga sehat selalu dan bahagia ya. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Melisa Fitri dan rekan saya Yosefa Febiola. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membawakan podcast yang bertemakan kepemimpinan organisasi perusahaan. Nah, di sini sudah ada narasumber kita, Mbak Feni Wansari. Hai Mbak. Sore, Mbak. Sore Meli, sore Yose. Terima kasih. Kami mau nanya nih Mbak tuh sehari-hari kegiatannya apa tuh? Aku tuh karyawan swasta di perusahaan. Jabatan aku di situ direktur keuangan. Kalau boleh tahu perusahaan apa ya Mbak namanya? Perusahaan namanya Telemedia Network Cakrawala. Kita itu perusahaan internet service provider yang menyediakan jaringan internet. Apa nih Mbak yang membuat Mbak tertarik bekerja di bidang ini? Alhamdulillahnya dapetnya di situ ya. Lalu tertariknya tuh ya karena itu kan perusahaan pelayanan ya, menyediakan jasa internet, dan kalau kita tahu sekarang itu internet itu adalah kebutuhan yang sangat utama, bukan kebutuhan primer tapi kebutuhan utama kan. Handphone kita juga kalau nggak ada internet jadinya bodoh-bodoh bukan smartphone ya, benar. gitu. Jadi senang aja karena itu sebagai suatu kebutuhan kan itu sekarang. Ya, kalau menurut Mbak apa nih kekurangan dan kelebihan yang Mbak rasakan selama bekerja di perusahaan tersebut? Kelebihannya kalau nonton YouTube nggak pernah pering. Udah pasti ya, Mbak, ya? Iya. Karena perusahaannya internetnya standby terus gitu. Kekurangannya karena kita perusahaan layanan, kita penyedia internet, dan itu orang sangat krusial ya internet sekarang ya. Jadi itu kalau kita ada masalah, orang bakal kita berhadapan dengan customer langsung gitu kan, mereka suka atau tidak dengan layanan kita, itu sih. Terus Mbak gimana komunikasi biar timnya bisa dapat mencapai tujuan yang sama gitu, Mbak? Biar tujuan bersama gitu. Kita selama ini komunikasinya selalu terbuka, bukan komunikasi tapi tetap formal dan tetap sesuai dengan profesionalitas. Jadi kita harus sadar tanggung jawab kita masing-masing apa, dan kita harus sadar job desk kita apa. Intinya bertanggung jawab kan. Kalau kita sudah bertanggung jawab dengan job desk kita, ya kita juga harus bisa komunikasi bagaimana pekerjaan kita selalu lancar. Jadi pasti komunikasinya berjalan dengan baik ya Mbak? Harus, karena semua problem itu harus dikomunikasikan gitu. Jangan ada miskomunikasi dalam setiap tindakan. Harus itu. Nah, kalau di bagian pola komunikasi perusahaan apa yang Mbak terapkan? Biasanya sekarang sih kita udah segala arah ya. Misalnya walaupun kita punya CEO, kita punya direktur, dan alhamdulillah sekarang udah ada WhatsApp, udah ada Telegram yang bisa buat grup, dan grup itu semua bisa ada di dalam. Di situ teknisinya, di situ supportnya, di situ bagian finance, situ sehingga sampai CEO, direktur pun ada di situ. Jadi setiap ada yang krusial, yang sangat-sangat urgent, ya kita bahas di situ gitu. Even itu nggak semuanya langsung swap ya, nggak gitu kan ya, cuman ya seenggaknya sampai atasan pun bisa melihat apa sih yang terjadi di perusahaan. Jadi semua bisa progres, semuanya saling tahu. Iya benar, ya, jadi tidak ada miskomunikasi. Jangan yang ini bilang A, yang ini bilang C, jadi semua tahu gitu. Nah, Mbak ini kan bekerja di layanan jaringan internet ya. Pasti kan mengikuti tren sekarang, karena kan kebetulan di era kita sekarang ini internet itu menjadi sumber nomor satu ya Mbak ya. Iya, kebutuhan banget ya sekarang. Jadi kita memang harus update apapun itu, kita harus update karena ya namanya juga internet, semua itu harus update kan. Gitu. Apa Mbak yang misalnya jadi salah satu yang diterapkan perusahaan, misalnya dalam Ikuti tren ya. Kayak karena kita dibilang layanan, jadi kita harus melayani dengan cepat. Jadi sekarang itu udah nggak zaman lagi kalau kita ada kendala di perusahaan, customer kita ada kendala, biasanya nelfon customer service atau email dulu. Sekarang nggak lagi, karena semua by WhatsApp aja. Jadi customer langsung WhatsApp, kita langsung menanggapi. Itu salah satu kecepatan kita untuk melayani pelanggannya. Lalu kalau untuk kayak mendalamkan keuangan ya, jadi untuk internet tuh sekarang mana-mana sudah barcode aja kan, kita scan aja, bikin script aja kan, nah itu juga salah satunya gitu.
beberapa cara pembayaran, bisa dari telepon, bisa pakai smartphone, bisa dari Indomaret, Alfamart gitu. Jadi mah misalnya kalau misalnya ada kendala nih dalam kita misalnya kita mau gunakan jaringan internet tersebut, itu mengatasinya gimana ya? Kita pasti kan cek dulu ya masalahnya di apa, di perangkat kah atau memang di jaringan kita lagi rusak kah gitu. Ya itu makanya perlu banget komunikasi dengan pelanggan. Jadi kita tanya, Bu, bisa foto perangkatnya enggak gitu kan, atau perangkatnya ada tanda merah enggak, Bu, lampunya merah enggak. Jadi kita bisa langsung tahu kan. Kalau kita dulu kan customer service, bikin tiket dulu, ngadu dulu gitu kan. Gak zaman lagi kayaknya sekarang ya. Itu kan jadi lama ya, Mbak, ya? Nah jadi kalau misalnya kayak gitu kan Mbak, Mbak tuh pernah ada sesuai nggak untuk bangun kepercayaan antara anggota gitu? Enggak sih, kita kan kalau perusahaan ini, kalau kita juga mengenal itu ya sebenarnya kita kan tiap hari ketemu ya berangkat kerja. Udah kita usahain bagaimana kita supaya nyaman kan ya, nyaman di pekerjaan. Salah satunya dengan cara gimana kita anggap teman kita itu keluarga gitu. Jadi kepercayaan itu yang nomor satu ya, balik lagi kita harus profesional gitu. Kita harus tahu job desk kita apa. Kalau memang itu tanggung jawab kita lakukan dengan baik gitu. Jadi ya penting, yang penting itu amanah sih ya. Setiap pekerjaan itu pekerja itu harus amanah dengan pekerjaannya kan gitu. Jadi ya percaya harus, karena kita akan kerja. Ya gimana supaya kita menjaga kepercayaan teman-teman kita, terutama mereka, kita bilang mereka harus cross check gitu. Jadi harus ada kepercayaan juga. Ya, Tetap dengan kepercayaannya itu Pak, kalau saya boleh tahu tuh ke atasan itu sampai ya? Atau misalnya hanya bagian tim aja, tim di bawah atau sampai ke atas? ya harusnya gitu ya. Selama kita bekerja itu kan pemimpin juga kan mendengar omongan yang di bawah ya. Gitu ya. Kalau kita bilang, Pak ini ada kendala A, dia nggak mungkin dong cross check ke bawah, bener nggak sih ini kendala gitu kan? Gitu. Jadi dia paling setiap perusahaan kan punya ada beberapa divisi. Ada nggak Mbak kayak pernah kendala sama komunikasi nggak baik sama masyarakat sama gitu? Pasti lah ya. Jadi kadang-kadang yang ngomong divisi lain, dia komplain ke divisi apa, jadi ya namanya juga melayani kan ya. Jadi ya misalnya kita
teman pekerjaan teman yang rekan kerja kita juga kan bisa impact, oh namanya semangat, Jadi banyak orang semangat. iya, mengubah mood, Iya. kan ya. Karena rezeki makin lancar ya Pak. Iya. Ya Pak, mungkin ya segitu aja pertanyaan-pertanyaan dari kami. Semoga Pak tuh menjalankan kerjaannya dengan happy dan rezekinya makin lancar ya Pak ya. Amin. Kalian juga lancar-lancar ya. Amin. Terima kasih ya Mbak. Terus gimana, Mbak? Sekian dari podcast kami kali ini tentang kepemimpinan organisasi perusahaan. Semoga podcast kali ini dapat kalian pelajari beberapa bagian-bagian dari pertanyaan kami. Kami juga berterima kasih kepada Mbak Eni Wansari. Ya, semoga podcast ini bermanfaat ya. Ya, amin. Jaga aja keadaannya, dibuangnya kayak bagus-bagusnya.